seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita terjebak pada masa lalu sehingga ketika kita melangkah ke masa depan, ketika kita melangkah melihat anak-anak muda yang mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan lebih daripada kita melihat itu sebagai satu saingan kita. Coba kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya yang orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus pada saat itu menulis surat kepada Timotius, anak didiknya. Rasul Paulus, penulis bagian besar kitab di dalam Perjanjian Baru, menulis hal ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sangat hikmat, menekankan Timotius untuk melakukan pekerjaan dan tugas sebagai pemberita Injil dengan tekun dan kesadaran hati nurani. Dan perintah yang diberikan kepada Timotius ini bukan hanya perintah yang diberikan oleh seorang guru kepada anak muda, kepada muridnya. Perintah yang diberikan oleh Paulus ini bukan hanya perintah kepada individu lepas individu. Saat itu, perintah yang diberikan oleh Paulus ini bukan hanya berlaku pada saat perjanjian baru ditulis, bukan hanya saat kitab itu ditulis, tetapi tulisan yang ditulis oleh Paulus, surat Rasul Paulus kepada Timotius ini berlaku, harus dipandang oleh semua pelayan Injil sebagai perintah kepada diri mereka sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapakah itu pelayan Injil? Bapak Ibu enak jadi hamba Tuhan, enak jadi anak Tuhan. Bapak Ibu anak Tuhan? Anak Tuhan atau anak? Ya. Bapak Ibu anak Tuhan? Ya. Halo? Amin? Halo? Iya? Iya Pak Tuhan? Ya. Iya Pak ya? Ya. Anak Tuhan atau anak yang lain? Anak Tuhan. Bapak Ibu anak Tuhan? Ya. Lalu ada yang mengatakan saya hamba Tuhan. Kira-kira enak jadi anak Tuhan atau jadi hamba Tuhan? Hamba itu sorrow ya. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu seringkali jadi komponen apa itu? Utusan. Kalau utusan kelihatannya gayanya keren gitu ya. Utusan itu namanya keren. Oh waduh, Rasul Allah keren, Nabi Tuhan keren. Tapi kalau sudah hamba Tuhan, pembantunya Tuhan, kira-kira kalau ada Tuhannya belakang itu baru masih merasa keren. Ada, ya kan? Hamba Tuhan, munculnya paling depan kalau ibadah, ya. Tapi tidak tahu kalau Bapak Ibu dan di gereja tidak ada petugasnya, biasanya hamba Tuhan itu bagian apa yang gereja? Nyuci, ngosek, toilet. Saya tidak tahu di sini ada petugasnya enggak, Pak Kepala? Ada. Di jemaahnya baik-baik Pak. Oh, baik-baik. Dan ada yang bekerja ya. Satu saat waktu di asrama saya ngepel gereja, bertugas ke bagian ngepel dapur. Bapak Ibu tahu sendiri dapur itu sudah, kalau dapurnya Bapak Ibu saya yakin bersih. Tapi kalau dapur asrama seperti Pak Gembala sama saya mungkin pernah mengalami bagaimana bersihnya dapur asrama ya. Saya tugas di bagian ngepel saat itu. Saya nggak ngomel, tapi ada teman saya yang berbicara seperti ini. Jangan khawatir, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan yang besar, ya. Saat itu saya ngepel dapur kecil, paling cuma 2 kali 3. Pas jatah saya jadi hamba Tuhan melayani di GP Waru Sidoarjo, di AGP Waru Sidoarjo, tidak ada posternya, tidak ada tugas kebersihannya. Saya
Jadi anak Tuhan atau jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu pilihan mana? Halo? Pilihan mana? Pilihan mana? Anak Tuhan? Tidak mau jadi hamba Tuhan? Anak hamba Tuhan. Wah, di sini saya kesombing. Itu sama istri saya. Itu mama saya di belakang. Pakai baju putih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan itu mempunyai status yang sama. Kepada hambanya dia mempercayakan lebih untuk menyambung lidah Tuhan, mengajari mungkin Bapak Ibu Bapak Gembala itu disebut hamba Tuhan, tetapi di saat itu beliau juga tetap seorang anak Tuhan. Nah, Rasul Paulus menulis ini kepada Timotius itu bukan hanya ditujukan supaya Timotius ini sebagai anak didiknya, tetapi ini dipandang oleh semua pelayan Injil sebagai perintah kepada diri mereka sendiri. Kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di sini, mari kita belajar bersama-sama dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 3 ini. Di dalam ayat ini ada dua hal yang kontradiktif. Ada dua hal yang saling berlawanan. Yang pertama, itu menjelaskan tentang manusia Kristen sejati. Dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan dijelaskan itu adalah manusia Kristen sejati. Yang ayat ketiga itu adalah Kristen KTP. Ada yang KTP-nya selain Kristen? Coba lihat KTP-nya Kristen. Dibuka dompetnya, lihat KTP-nya Kristen, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau mungkin yang lainnya, agama yang lain. Konghucu ide, ya. KTP-nya apa? Kristen. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah apakah hidup kita ini benar-benar seorang Kristen sejati atau adanya hanyalah penyandang nama Kristen saja. Ketika Yesus Kristus lahir ke dunia, dia Allah sejati atau manusia sejati? Bapak Ibu, masih menunggu hari Natal, saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, sambil mengajukan satu pertanyaan. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia merupakan Allah sejati atau manusia sejati? Ya? Bagaimana? Manusia sejati, bukan Allah sejati. Allah sejati dan manusia sejati. Sebelah kiri, sebelah kanan saya, Allah sejati. Manusia sejati tidak? Manusia sejati dan Allah sejati. Ya, benar. Yesus lahir ke dunia, dia menjadi manusia sejati dan Allah sejati. Dia bukan hanya 90% Allah, 10% manusia. Dia bukan hanya 50% Allah, 50% manusia. Tetapi dia manusia seutuhnya, punya daging, punya darah, punya jiwa. Tetapi dia juga tetap Allah sejati yang maha kuasa. Hanya demi kita yang rela berkorban sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa toh? Untuk senang-senang? Keren. Berpose di atas kayu salib? Keren. Atau untuk apa dia sampai mati di atas kayu salib? Untuk apa Bapak Ibu? Menebus kita dari dosa. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu mahal. Seorang Allah yang rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Kita yang dulunya tidak berhak atas surga, tetapi karena pengorbanan Yesus kita sudah dimeteraikan. Jadi Bapak Ibu saat ini yang masih mikir nanti saya mati masuk surga atau tidak, itu berarti menyalahkan Yesus itu. Bapak Ibu mengimani, harus beriman. Kita memang mengimani bahwa kematian Yesus memeteraikan kita di surga. Jadi nggak usah mikir nanti mati dipanggil Tuhan masuk surga atau neraka. Pasti masuk surga karena kita percaya Yesus. Pasti. Makanya jangan mikir surga. Itu diurus Tuhan Yesus. Ya toh? Jangan mikir surga lagi. Jangan mikir surga, tetapi mikir bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Mikirlah bagaimana kita harus hidup di dunia sebagai orang Kristen yang sejati.
adalah memberitakan firman dalam segala situasi dan kondisi. Apa tahu memberitakan firman dalam situasi dan kondisi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah harus pergi ke pasar, bawa megafon, Yesus itu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Boleh-boleh tinggal megafonnya Bapak Ibu ya. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Di pasar teriak-teriak, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pernah Bapak Ibu? Atau mungkin begitu kita keluar, bisa ditanyakan gambar saya yang pertama? Bisa? Gambar yang pertama saya bawa dari Tuban. Yang pertama nomor 1, yang gambarnya Petrus. Jadi orang Kristen gini-gini aja. Ini. Saya nggak tahu ini Petrus apa Bagong apa Garuda. Hidup jadi orang Kristen gini-gini saja. Begitu di sini ini Padana. Kira-kira ini Petrus apa Garuda apa Bagong? Bagong. Ya kalau dia penampakannya kayak ibu kayak saya ini Bagong. Kalau Petrus itu hidungnya kebalik ya. Iya. Kalau Garuda apa? Ya, bulat ya. Seperti itu. Kalau semua sudah kelihatan ya. Ini jangan terjebak. Bagong Kristen. Dia bilang seperti ini. Jadi orang Kristen kok begini-begini saja. Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang kira-kira pencapaian sebagai orang Kristen. Oh, pencapaian saya sebagai orang Kristen, saya mampu menambah jiwa, bikin anak sekolah ini. Pencapaiannya seperti itu. Saya mampu bawa jiwa. Ada orang yang berpikiran seperti ini. Bagi dia, bawa jiwa itu adalah menikahi orang dari surga, kemudian jadi orang Kristen. Bagi dia itu bawa jiwa dengan pernikahan. Sebenarnya saya nggak setuju, ya. Tetapi harusnya kita membawa jiwa itu dengan cara menginjili. Tidak terlalu frontal, Ibu. Menginjili itu tidak harus frontal. Sini, kamu bukan orang percaya kan? Kamu nggak orang percaya kan? Kamu orang di luar Kristus kan? Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu mati masuk neraka. Kira-kira Bapak Ibu ada yang seperti itu? Langsung, saklek. Zaman dulu mungkin seperti itu bisa. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu seperti itu, ubah. Ingat, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Benar? Paulus yang ngomong itu. Paulus itu siapa? Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi segala kondisi dan situasi harus mampu menggarami dan menerangi dunia. Jangan hanya bisa gereja saja kita menjadi orang alim, tetapi di luar gereja menjadi sembunyi. Musuhnya siapa sembunyi? Musuhnya penakalan. Hidup kita jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Hidup kita harus menjadi orang yang bisa menggarami dan menerangi dunia. Karena kita ini surat yang terbuka, surat Kristus yang terbuka. Semua orang bakalan melihat orang Kristen itu harus mempunyai kehidupan yang berbeda. Jadi saya punya statement, punya pernyataan. Ketika dia kumpul dengan orang-orang, dia bisa membedakan, oh ini wajahnya orang Kristen loh, ini wajahnya orang lain, beragama lain, ini wajahnya kenapa? Orang Kristen itu memancarkan sukacita tersendiri. Benar kan? Saya ingin bagi saat ini pamit itu, jangan dari tadi saya cuma ya, jangan dilihatin Bapak Ibu, saya jadi grogi. Kalau di atas saya udah grogi, saya bingung mau khotbah apa, mau menyampaikan firman apa. Mari kita sebelum pamit gigi, Bapak Ibu sudah pamit gigi kan pada ini? Sudah semua kan? Sudah semua kan? Intinya saya pikir gigi yang bagus, indah, putih, bersih, ya. Tidak seperti gigi saya, wah, bukan ya, apa namanya? Enggak, ya banyak. Nah, suka. Dulu dan sekarang harus ada perbedaan. Sebagai orang Kristen kita harus punya standar.
kerajaan gereja mungkin, jam doa mungkin, pendekatan diri kita kepada Tuhan mungkin, itu harus lebih lagi, lebih mendekat. Kalau Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang gerejanya seperti ini saja, lalu apa puluhan tahun kita mengikut Tuhan itu gunanya apa puluhan tahun kita mengikut Tuhan kalau jadi orang Kristen cuma begini saja seperti itu. Makanya Sinchan bilang, aku harus berubah. Bapak Ibu tahu Sinchan? Nah, yang seusia saya pasti dulu sukanya baca komik Sinchan atau nonton film. Tapi ini Sinchan yang sudah bertobat. Tidak yang ngawur, ya ini Sinchan yang sudah bertobat. Dia bilang, aku harus berubah. Jadi orang Kristen gini-gini aja, dia mau berubah. Kalau orang seperti ini mau berubah, apakah Bapak Ibu juga mau berubah ke arah yang lebih baik? Amin. Berubah ke arah yang lebih baik atau berubah ke arah yang lebih mundur? Maju. Zaman maju, Bapak Ibu jangan mundur. Zaman semakin maju, Bapak Ibu jangan semakin ke belakang, tetapi harus semakin maju. Yang pertama, ciri orang Kristen mengabarkan Injil dalam segala kondisi lewat perilaku Bapak Ibu sekalian. Tidak harus lewat omongan. Mungkin Bapak Ibu mau menginjili orang sendiri, tetapi tunjukkan lewat kelakuan kita, lewat tindakan hidup kita, bahwa kita benar-benar orang Kristen yang sejati. Hidup benar di gereja, dalam gereja, juga hidup benar di luar gereja. Alim di gereja harus juga alim di luar. Jangan sampai alim di gereja di luar seperti takdir, suka gendut gitu ya. Pokoknya kalau suka gendut ada begitu takdir nanti perang. Jangan. Bapak Ibu harus jadi pendamai. Harus jadi orang yang membawa kabar kesukaan. Harus jadi seperti Yesus menyampaikan damai sejahtera. Oleh itu diciptakan dari Adam dan Hawa, diciptakan dari tanah. Benar? Ya tentunya membawa damai. Seperti kita anak-anak Tuhan diciptakan dari tanah membawa damai. Kalau Bapak Ibu keluar kemudian bikin masalah, kira-kira diciptakan dari tanah apa? Tanah sengketa atau tanah kuburan mungkin ya. Kalau bikin besok di luar, saya yakin Bapak Ibu dari tanah yang benar, tanah yang sesuai hukum hak milik Tuhan. Jadi begitu keluar gereja sama kita membawa damai seperti di dalam gereja. Yang kedua adalah menegur, menasihati dengan sadar, dengan sabar dan penuh jiwa pengajar. Bapak Ibu yang Tuhan, konsep cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menegur sesama karena niatnya untuk menjatuhkan. Jangan menegur sesama untuk mencari untung, membuat orang menjauh dari kehidupan gereja. Bapak Ibu orang itu paling senang menasihati. Benar? Ya, kalau ada sesamanya yang kira-kira tidak cocok di matanya, dia mesti otomatis menasihati, ingin menasihati. Kalau nasihat itu bertujuan membawa orang kembali ke jalan kebenaran, itu benar. Kalau nasihat itu membuat orang kembali ke dalam urutan firman Tuhan, itu benar. Tetapi jangan sampai kita menasihati dengan niat untuk menjatuhkan. Jangan ada kita menegur orang hanya untuk mencari untung. Contohnya seperti ini. Ada seorang pemain musik yang mungkin saat memainkan musik dia salah nada. Nah, seseorang ini merasa dia tahu, dia lebih tahu tentang musik, dia menegur sang pemain musik. Jangan seperti itu. Tujuannya apa? Ada dua tujuan, supaya pemain musik itu belajar lebih lagi, sehingga kedepannya tidak salah memainkan nada. Atau kedua, menegur dengan tujuan untuk menjatuhkan, biar dia kembali yang main musik. Ya, mungkin selama ini dia kalah dengan anak muda ini,
dia lebih senior, tidak dapat tugas jadwal main musik karena dia pengen lagi, akhirnya menegur. Tujuannya kayaknya baik, menegur, menasihati, tetapi ternyata supaya hanya ingin main musik ini putus asa, kemudian tidak main musik dan dia baik. Menegur itu baik apa salah? Menasihati itu baik apa salah? Baik apa benar? Benar apa salah? Baik atau tidak? Menegur ini, menegur menasihati. Baik apa enggak? Baik. Kalau tujuannya menjatuhkan kira-kira baik apa enggak? Jadi kita lihat tujuannya. Nah, kalau tujuannya baik harus diterima dengan baik. Kalau tujuannya jahat untuk menjatuhkan, jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita putus asa. Kita rubah yang memang itu. Kalau kita memang salah, ya rubah. Jangan double. Kalau ditegur Pak Gembala, jangan seperti ini. Waduh, jangan double. Berubahlah. Seorang gembala itu rekodnya seperti ini. Saya pernah menggembalakan sekitar 90 jiwa, yang banyak, ya cabang 90 jiwa. 90 jiwa ini 90 kepala, 90 isi kepalanya, 90 kemauan. Kira-kira kalau semua minta berbeda-beda, bingung nggak Pak Gembala? Sini berapa? Cuma berapa? Secara kasar ada sekitar 100-an. Bersatusan. Pak, kalau saya saat ini setiap jemaat punya keinginan berbeda-beda, pusing nggak Pak Gembala? Pusing Pak, benar pusing. Pusing. Jadi alangkah baiknya jika sesama jemaat, sesama umat Tuhan ini kita saling tegang rasa, terposi mencari yang terbaik untuk gereja. Kita pikirkan bersama-sama. Jangan hanya memikirkan tentang yang terbaik buat saya. Jangan hanya memikirkan yang terbaik buat keluarga saya. Pak Gembala harus nurut. Kalau tidak nurut, saya pindah gereja. Kalau tidak nurut, saya mendirikan persekutuan tersendiri. Jangan. Tetapi kita harus duduk bersama, punya saling menghargai, menghormati antar jemaat, saling menghormati, menghargai keinginan masing-masing tanpa mengorbankan apa yang terbaik. Pertama adalah yang terutama adalah jangan mengorbankan kepentingan gereja. Kita harus cari yang terbaik untuk gereja, pertumbuhan gereja. Saya tahu misi Bapak Ibu, gereja ini jangan hanya berhenti sampai di sini, diperluas, diperbanyak jemaatnya. Banyak anak-anak muda yang beribadah, murid-murid sekolah minggu yang mau datang sekolah minggu, pemuda remaja itu adalah murid-murid gereja. Jadi kalau Bapak Ibu kaum dewasa ini sudah mencapai batas usianya, digantikan oleh pemuda. Jangan sampai pemuda remaja kehilangan kasih Kristus. Jangan sampai pemuda remaja ini kehilangan semangatnya. Jika ada teguran, jangan gampang patah semangat. Jika ada tegur, jangan sampai meninggalkan gereja, tetapi tetap semangat untuk melayani. Nah, itulah dua ciri manusia Kristen yang sejati, ya. Memberitakan firman Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, menegur, menasihati dengan sabar dan penuh jiwa pengajar. Sekarang yang kedua,